Dukun ini mudah mengelabui, mudah menipu umat Islam karena dicampur dengan kalimat-kalimat yang dalam tanda kutip nih baik. Ya, ini Islami. Zikir-zikir solawat, kadang-kadang solawatnya dibuat-buat. Zikir kalimat-kalimat nama Allah yang dicampur dengan kata-kata yang kadang-kadang diucapkan tidak jelas. Benar, kadang dia baca ayat, tapi nanti ada kalimat yang disembunyikan. Ah, itu tuh. Apa itu yang dibaca? Ada kata-kata yang disembunyikan, itulah mantra-mantra syaitan jin yang diajarkan kepadanya. Jadi, karena dibalut dengan kalimat-kalimat ayat Al-Quran atau mungkin hadis atau mungkin zikir-zikir, itulah yang kemudian umat Islam tertipu. Dibilang solawat, saya bersolawat. Ya, ini disebut ilmu hikmah. Ya, ilmu apa? Ilmu hikmah. Dibilang karomah. Ya, karomah itu memang ada. Kita wajib percaya. Dan karomah ini datang dari Allah. Allah yang kasih dalam keadaan tiba-tiba Allah datangkan. Bukan tiap saat bisa diambil, dipanggil, diperjualbelikan, ada tarifnya. Mahal lagi. Oh, mahar, ya, itu mahar. Ada maharnya. Masa karomah diperjualbelikan, ada maharnya? Dari mana tuh? Mahar itu tanda kemuliaan orang itu, dan dia tidak boleh ujub, tidak boleh sombong, tidak boleh berbangga dengan itu. Itu jadi sebuah kemuliaan, harus dirahasiakan. Nggak boleh cerita-cerita. Dirahasiakan. Mana ada coba para wali-wali yang Allah sebutkan atau Nabi sebutkan dalam hadis-hadis, mereka pamer-pamer karomah? Nggak ada. Palingan yang sebutin ulama lain, oh itu karomahnya dia. Ketika dia melihat ada karomahnya. Seperti Nabi misalnya menyebutkan 3 orang Bani Israel yang terjebak di dalam batu, dalam gua itu. Apa setelah itu mereka bangga-bangga cerita-cerita? Enggak. Enggak kan? Enggak ada. Sahabat-sahabat yang punya karomah, Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat yang punya karomah. Apa mereka cerita-cerita? Lalu mungkin dibikin tarif jual beli, pengobatan. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak boleh sombong, harus lebih tawadhu. Ini malah diekspos, diberitakan. Wah, ini benar-benar nih dukun. Ya, dukun cuman mereka umat Islam yang sudah terlanjur tertipu dengan apa yang disuguhkan oleh para dukun ini. Sehingga berat kayaknya kalau mau ditinggalkan, karena dia juga punya komunitas, dia punya perkumpulan. Dan hari ini antum tahu semua di media lagi viralnya tentang masalah ini. Anda tidak usah sebut ya, antum sudah tahu sendiri. Karena media sudah bebas sekarang, bisa diakses di mana-mana, di TV, di Facebook, di Instagram atau di mana-mana. Kita tidak sedang membahas oknum, tapi kita bahas tentang perbuatan ini, perdukunan ini adalah perbuatan haram. Jadi umat Islam jangan tertipu, dukun itu doanya tidak akan dikabulkan. Kenapa? Karena makanannya haram. Haram. Mana ada doanya dikabulkan dukun? Hartanya haram. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an mahril bagi wa thamanil kalb wa hulwanil kahin. Rasulullah melarang kita memakan, Rasulullah melarang memakan mahrul bagi. Mohon maaf, mahar pelacur. Jual diri. Haram.
hasil jual anjing haram, dan hasil apa? Dukun. Maharnya dukun nih haram. Dalam hadis yang lain katakan khabith, buruk, hina. Maka tidak akan mungkin orang yang seperti ini dikatakan doanya terkabul. Karena Nabi sudah bilang doa orang yang makan haram tidak akan dikabulkan. Atau dikatakan sulit dikabulkan. Kenapa umat Islam malah datang ke sana? Ya, percaya. Kalau seandainya umat Islam pada tahu tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu lam tuqbal lahu au minhu salatun arba'ina sana, arba'ina laylah. Orang yang mendatangi dukun atau para peramal lalu bertanya, maka solatnya selama 40 malam atau 40 hari tidak diterima. Dan kalau seandainya fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dan kalau dia tambah lagi, dia sudah datang nanya, membenarkan apa kata dukun, peramal. Ya, dilihat tangannya, diraba, dilihat garis-garis tangannya. Ya, nggak tahu ada mata, baru diramal tentang nasibnya. Itu kan orang yang mengatakan atau mengaku mengetahui alam gaib, urusan masa depan. Apa kata Rasul SAW? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dia mengkafiri atau mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak. Yang Allah katakan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang maha mengetahui alam ghaib dan tidak akan mengabarkan kepada siapapun tentang keghaibannya. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan Allah memiliki kunci-kunci kegaiban, tidak ada yang tahu kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis. Banyak hadis juga disebutkan. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Tauhid, di situ ada bab tentang firman alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan beberapa ayat lagi disebutkan bahwasanya di situ Rasulullah, Imam Bukhari membawakan hadis Nabi, mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci kegaiban itu ada 5. Kunci-kunci kegaiban itu ada 5. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia, Allah. 1. La ya'lamu ma fi ghadin ahadun illallah. Tidak ada yang mengetahui besok apa yang terjadi besok kecuali Dia, Allah. Besok nih yang terjadi apapun tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu mata tanzilul matar ahadun illallah. Dan tidak ada yang tahu turunnya hujan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Turun hujan nih, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hujan, antum tahu hujan? Mau sedikit, mau banyak, intensitasnya, di mana dia turun? Di beberapa daerah kota Jakarta misalnya. Tidak ada yang tahu hari ini turun di sini, di sana, di situ. Berapa intensitasnya kita nggak tahu. Perkiraan cuaca, iya bisa. Tapi kepastiannya tidak ada yang tahu. Kepastian, ini ilmu pasti, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wala ya'lamu ahadun wala ya'lamu nafsun bi ayyi ardin tamut ahadun illallah. Dan satu orang pun tidak ada yang tahu di mana dia mati, di mana dia wafat, kapan dia wafat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu ahadun ma fil arhami illallah. Dan tidak ada yang tahu tentang urusan rahim kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu ahadun mata taqumus sa'ah illallah. Dan tidak ada yang tahu kapan kiamat nih kecuali Allah Subhanahu wa taala.
5 kunci keghaiban. Ya. Dikatakan kunci, yang namanya kunci berarti hanya sekedar kunci. Berarti urusan-urusan gaib ini intinya 5 ini. Nanti dibawa-bawa sana yang kecil-kecil semuanya itu dibawa ini. Coba kita lihat tentang la ya'lamu ahadun ma fi ghadin illallah. Besok ini, urusan besok tidak ada yang tahu kecuali Allah. Apa yang terjadi besok nih? Jangankan 2 hari, 3, seminggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan. 1 hari aja besok nih nggak ada yang tahu. Kok ini ada dukun yang mengaku memperkirakan kehidupan seseorang ketika mungkin ada pasien yang datang ke dia, tanya tentang misalnya dia mau nikah dengan si fulan. Ya, si A mau nikah dengan si fulan, si B bagaimana nih kalau saya nikah dengan dia? Wah, langsung diambil. Pasti ada medianya. Jadi dukun itu pasti ada medianya. Dia tanya mungkin nama orang tuanya, ya, nama bapak atau ibunya. Ah, ini tanda-tanda dukun. Nanti Ana sebutin ya, ada tanda-tanda dukun kalau antum supaya biar tahu. Kalau dia sudah nanya nama, atau mungkin dia minta sesuatu dari antum, ada baju atau cincin atau apalah gitu. Kadang juga pakai media lain yang dekat dengan kita. Jadi dia meramal atau dia memperkirakan, nih tangan kita atau nama kita lalu nama orang tua kita dihubung-hubungkan. Dan ini adalah kerjaannya dukun. Ini adalah kerjaannya dukun. Subhanallah. Padahal ilmu gaib itu hanya Allah yang tahu. Besok saja kita tidak ada yang tahu. Apalagi sampai 1 tahun ke depan. Atau mungkin urusan nasib kita sampai mati. Berani sekali dia mengambil tugasnya Allah, haknya Allah tentang urusan gaib ini. Makanya Nabi mengatakan siapa yang datang ke dukun lalu dia tanya dan membenarkannya, dia telah kafir kepada yang diturunkan pada Muhammad, Al-Quran. Dia jelas mengingkari Al-Quran. Dia tidak imani Al-Quran. Jadi ini orang sudah rusak imannya. Apalagi yang jadi dukunnya. Apalagi yang jadi dukunnya. Yang datang saja imannya itu rusak. Apalagi yang jadi dukunnya. Sudah mengaku mengetahui urusan gaib. Itu lebih kufur lagi itu. Lebih besar lagi dosanya. Ya, untuk sekarang ini yang kita tahu di media lagi viral. Ada yang murni pakai trik, dia membodohi orang, itu sya'wadah dalam istilah. Ulamanya itu sya'wadah. Dalam hadis istilah sya'wadah itu orang yang pesulap. Trik. Ini pun tidak boleh. Ustadz buat hiburan, enggak boleh. Ya kita bersyukur mungkin ada seorang si oknum ini, si A, dia membongkar misalnya tentang masalah ini. Ya di satu sisi itu benar, tapi kalau dia tekuni ini tidak boleh. Karena itu adalah membodohi manusia, menipu manusia. Sya'wadah tidak boleh. Dan inilah yang dipakai oleh para dukun. Apalagi sudah dikemas dengan tadi zikir-zikir dengan kedok agama. Ah, itu lebih parah lagi. Dibilang karoma lagi. Api bisa keluar, menyala sendiri tanpa api misalnya. Penyakit bisa dikeluarkan, pindah dari tubuh, pindah ke kelapa, telur. Karoma katanya. Iya. Itu kan dusta, pembohongan. Dari dulu memang. Ya, dari dulu para dukun itu suka berdusta. Dulu Abu Bakar As-Siddiq punya budak. Antum pernah dengar cerita ini? Abu Bakar pernah punya budak. Budaknya ini yang namanya budak itu menjadi milik tuan. Dia nggak punya apa-apa. Hartanya dari tuannya. Nah, budaknya beliau ini suka bawakan makanan dari hartanya Abu Bakar gitu ya. Didatangkan, di kharaj ya.
Lalu kemudian di suatu hari Abu Bakar As-Siddiq disuguhkan sebuah makanan atau ya makanan. Lalu kemudian budaknya ini bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Amirul Mukminin, tahukah engkau makanan ini saya ambil dari mana?" Kata Abu Bakar, "Enggak tahu." Karena memang biasanya dari makanan yang sudah biasa didatangkan halal. Abu Bakar sebelumnya tidak biasanya bertanya ini dari mana, dia tahu ini asal makanannya. Tapi pada saat itu memang beliau tidak tahu. Baru dikabarkan sama budaknya ini bahwasanya ini makanan hasil saya jadi dukun abal-abalan. Pernah dengar cerita ini? Ya. Ya. Abu Bakar sudah terlanjur makan makanan itu, udah ditelan. Maka dicolok mulutnya, dikeluarin, berusaha untuk memuntahkan makanan itu. Karena di satu sisi ini Abu Bakar, atau faidah yang kita bisa ambil, ini Abu Bakar tidak mau makan yang haram. Dia tahu nih haram nih, hasil dukun soalnya. Bahaya, nanti doa tidak terkabul. Gimana? Maka budaknya ini cerita, ini makanan dari mana? Kata dia, ini dulu saya pernah jadi dukun. Tapi la uhsinu, tapi kata dia saya tidak profesional, kurang keren waktu itu. Maka bayarannya itu ditangguhkan. Waktu masih jahiliyah, saya jadi dukun. Ini sebelum jadi budaknya Abu Bakar. Karena kalau sudah jadi budak miliknya Abu Bakar, berarti dia harus mengikuti Abu Bakar. Dia muslim juga. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq, budak ini mengatakan, saya tidak profesional, kurang bagus jadi dukun saat itu, sehingga bayarannya ditangguhkan. Nah, tadi kata dia, tadi pas ketemu yang saya obati ini, dia bayar apa yang dulu pernah saya lakukan untuknya. Tapi yang intinya kata budaknya ini, ana khada'tuhu. Tapi saya dulu bohong, saya dusta. Saya dulu dusta sama dia. Nah, ini dukun dari dulu sampai sekarang nih. Kalau bukan tipu ya. Na'udzubillah. Memang menipu. Membohongi. Dan ini hadis sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tentang apa yang terjadi pada budaknya Abu Bakar ini. Dia pernah jadi dukun. Nah, di sini saya pengen bacakan apa yang dikomentari, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau ulama yang insya Allah antum sudah dengar, sudah pernah mungkin tahu tentang beliau. Beliau wafat tahun 848 Hijriah. 848 Hijriah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Al-kahana iddia ilmil ghaib. Dukun itu adalah orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, kal akhbari bima sayaqa' fil ardi ma'al istinadi ila sabab. Seperti mengabarkan peristiwa yang terjadi, yang akan terjadi di muka bumi ini dengan menggunakan media. Dengan menggunakan apa? Media. Jadi dia biasanya begitu. Walaupun mungkin dia tambahkan dengan sholawat, dengan baca Quran, atau dengan zikir, maka itu dukun. Ustadz, apa bedanya orang yang meruqyah, tapi dia juga menggunakan media, seperti misalnya air yang dibacakan, kemudian mungkin pakai daun bidara, maka kita katakan orang yang meruqyah dengan menggunakan air atau daun bidara ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama pengobatan itu masih ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dibolehkan, ini dianjurkan melakukan atau mengikuti yang ini. Kalau di luar itu, nih hati-hati. Medianya mungkin tadi kelapa atau telur atau apalah, ayam putih, ya ayam yang putih itu harus mungkin disembelih di malam hari, macam-macam, aneh-aneh. Kalau sudah seperti itu, ini berarti adalah dukun.
Nah, nanti kita akan tambahkan lagi tentang ciri-ciri gerak-geriknya orang-orang yang berprofesi sebagai dukun. Sementara orang-orang yang melakukan perdukunan, mereka menggunakan benda-benda, barang-barang yang tidak pernah Nabi contohkan, yang tidak pernah Nabi lakukan. Kemudian yang kedua, orang yang meruqyah tidak pernah memprediksi akan kejadian setelah melakukan ruqyah. Tidak pernah memastikan atau menentukan akan terjadi begini dan begitu. Ketika orang meruqyah, dia tidak pernah mengatakan atau memastikan kamu akan sembuh, ya. Tidak. Semua diserahkan kepada Allah. Karena kesembuhan itu yang kuasa adalah Allah, yang memberikannya adalah Allah. Maka tidak sama dengan perdukunan. Sementara perdukunan, ya, mereka meramal-ramal urusan-urusan yang terjadi di akan datang atau di masa depan. Maka ini yang menjadi perbedaan antara perdukunan dan banyak sekali perdukunan dengan ruqyah. Kemudian ruqyah itu adalah murni doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara perdukunan murni melakukan penyimpangan, mengaku ilmu gaib, mengetahui ilmu gaib, minta pertolongan kepada jin atau syaitan. Maka dari sinilah penyimpangan mereka. Sementara orang-orang yang meruqyah, murni mereka menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang datang kepada para dukun, yang berobat, yang minta solusi, apapun hajat mereka, pasti akan diajarkan atau pasti akan diberikan beberapa cara, dan dari sinilah kita akan tahu kalau dia itu adalah dukun. Yang pertama yang saya sebutkan, apabila dia bertanya ke kita nama kita dan nama ibu kita, apa hubungannya? Berarti dia akan menggunakan media ini untuk menentukan nasib kita atau menentukan tentang apa yang terjadi akan datang dengan kita. Sementara orang yang meruqyah, kalau dia datang, kalau ada seseorang yang datang mungkin ingin diruqyah, tidak ada seperti itu. Duduk, dinasehati, tobat pada Allah, dekat kepada Allah, jauhi maksiat, dan sama-sama meyakini bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah, bukan yang meruqyah dan bukan zikirnya yang mengobati, tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang meruqyah dan ruqyah yang dibaca itu sebab, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ini tanda-tanda ini dukun. Satu. Yang kedua, idza talaba minasyakhsi ay libasin aw qit'ah qmash. Kalau dia meminta sepotong kain yang jadi milik kita atau yang kita miliki. Ya, dia minta kain, baju kita atau apapun. Buat apa? Ya nanti digunakan buat media itu. Kalau kita ngeruqyah nggak ada pernah minta-minta ini. Buat apa? Apa hubungannya kain sepotong itu? Kemudian al-qira'ah ghairul mafhumah bi kalimatin mustaghrabah. Bacaan-bacaan yang tidak jelas, yang aneh, yang dibacakan, tidak faham kita mendengarnya. Ini adalah tanda-tanda dukun. Kalau ada orang yang meruqyah, dia baca zikir dan doa disembunyikan, yang penting dia baca zikir yang benar atau ayat Al-Quran yang benar, maka itu adalah ruqyah. Tapi kalau dia baca kalimat-kalimat yang memang kita dengar tapi kita tidak paham. Kita dengar tapi kita tidak paham, atau bacaan Al-Quran atau hadis atau zikir digabung dengan kalimat-kalimat yang aneh. Itu adalah dukun. Kemudian kadang-kadang dia memberikan, ya si dukun ini memberi kertas yang tentunya mungkin nggak tahu sudah dibacakan. Ini
Ini apa namanya? Poin-poin ini saya ambil dari Lajnah Fatwa Saudi, dan ini tentu pengalaman para ulama ketika menyelidiki perbuatan atau praktik-praktik para dukun. Dan di Saudi Arabia itu ada badan khusus untuk menangani, menyelesaikan orang-orang seperti ini, dukun, tukang sihir, ya, semua. Sehingga dari sini mereka gali bagaimana apa namanya pekerjaan mereka ketika mereka melakukan perdukunan atau praktek perdukunan. Dikasih kertas, lalu kemudian kadang disuruh bakar, lalu debunya itu dijadikan sebagai apa namanya bedak buat di badannya untuk sebagai ya pengobatan atau pelindung. Kadang kertas tersebut di apa namanya dikalungin, digantungin di badannya, di apa namanya diikat di badannya atau di pakaiannya, dan kertas tersebut sudah ditulis-tulis ya jimat. Ya, jimat ini. Dan jimat adalah perbuatan dosa, syirik juga. Nabi mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggunakan jimat maka dia telah melakukan kesyirikan. Yang ngasih jimat juga berbuat syirik, yang pakai jimat juga berbuat syirik. Jadi kertas itu bisa jadi dibakar lalu dia jadikan bedak, diminum bisa jadi, ya. Atau mungkin digantung di badannya. Nah, ini prakteknya para dukun. Dan jimat ini berkelas-kelas. Kalau jimat yang dikasih buat para apa namanya pejabat beda dengan jimat yang dikasih ke, mohon maaf, tukang beca. Tarifnya beda. Ya, walaupun bacaannya sama. Ya, mantranya sama tapi tarifnya beda. Kalau untuk para pejabat ya 20 juta satu jimat. Ada masa expire-nya. Harus dicas. Nggak boleh lewat waktunya. Kalau lewat, datang lagi. A'tal marid syai'an yalbasuhu aw ya'laquhu. Ini sama dengan yang pertama. Ya memang jimat juga, tapi mungkin bukan kertas, tapi bisa jadi batu, cincin mungkin, atau mungkin apa, tulang, ya, yang sudah tentunya dimantra-mantrain. Ini katanya apa lagi, bulu hewan gitu ya, bulu perindu. Ya, pokoknya macam-macam lah. Ini sebenarnya pekerjaan para dukun. Kemudian yang keenam, dukun kadang-kadang minta sembelihan. Hewan disembeli, burung atau mungkin ayam. Lalu burung atau ayam itu dilakukan ritual-ritual yang sudah diajarkan oleh dukun. Kamu harus gini. Kadang-kadang tidak disuruh baca bismillah. Dan memang seperti itu, jangan baca bismillah supaya lebih menurut mereka ya, lebih kuat. Jangan baca bismillah. Padahal kita tahu kalau baca bismillah sudah haram kan. Nggak baca bismillah itu haram. Bangkai jadinya. Makan bangkai haram. Dan kadang diberikan kepada jin yang sudah dipuja-puja oleh si dukun ini, atau dia disuruh bawa hewan, ayam atau burung, nanti si dukunnya ini yang mempersembahkan ke jinnya. Supaya nanti ada pertolongan, bantuan dari jin. Kerjasama dukun dengan jin ini. Kemudian kadang-kadang juga si dukun meminta
awraqan biha hurufun aw arqam aw ashkal. Si dukun ini menulis kertas yang di situ ada simbol-simbol, ada angka-angka, ada kode-kode yang diberikan kepada si pasien yang sedang datang meminta solusi. Ya, solusinya mungkin mau minta jodoh, atau mau pengen hartanya jabatannya naik, atau mungkin mau pengen dagangannya laris, ya, atau mungkin supaya tidak dijahatin sama orang, apapun. Ya, kode-kode itu tidak ada yang tahu kecuali si dukun itu. Si yang pasiennya pokoknya cuman ngikutin aja. Kadang-kadang juga ini tanda-tandanya si dukun meminta pasien untuk menyebutkan nama kampungnya, nama kampung, nama daerahnya yang dia datang dari situ, atau dia menyebutkan tentang kehidupan masa lalunya. Lalu nanti dari situ ditebak-tebak. Dia kait-kaitkan dengan masa depannya. Karena dia udah tahu kehidupannya begini, nanti kemudian dikaitkan dengan nanti urusan masa depan. Kalau kita orang yang meruqyah, benar kadang-kadang kita tanyakan bagaimana kehidupan dengan keluarga, dengan ini, supaya kita nasehatin, bukan untuk mau ngaitkan dengan urusan masa depan. Kadang kita ngeruqyah, saya juga biasa ngeruqyah, tapi kita tanya misalnya kehidupan dia sebelumnya, kalau mungkin banyak maksiat, suruh tobat, istighfar kepada Allah, banyak ibadah, minta kesembuhan sama Allah, ya, yakin Allah yang kasih kesembuhan, baru kita ruqyah. Dan tidak mengaitkan dengan urusan masa depan. Nggak ada. Kemudian yang terakhir, kadang-kadang dukun meminta mungkin rambut kita atau kuku kita. Nggak tahu buat apa. Mau dimakan sama dia kayaknya. Ini adalah tanda-tanda kalau orang-orang ini seperti ini adalah dukun. Ya, memang ada lagi tanda-tanda yang lain atau ciri-ciri yang lain bisa kita ketahui dari situ. Tapi ini berdasarkan pengalaman para ulama setelah mereka meminta penjelasan dari para dukun apa yang mereka lakukan di situ. Dan bahkan kadang-kadang pasien juga menceritakan hal-hal seperti ini. Mungkin antum ketika dengerin media yang memberitakan masalah ini, kadang mereka cerita seperti ini. Ya. Baik. Kemudian Ustadz, mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, kita ketika datang ke situ juga apa yang mereka lakukan ketika kita menyampaikan hajat kita atau keluhan kita bisa ditangani, bisa dikasih solusi dan dapat solusinya. Maka cuma dua kemungkinan. Bisa jadi karena memang qadarullah, Allah takdirkan, bukan karena sebab dia berobat ke dukun, tapi memang takdirnya dia sembuh atau mungkin solusinya selesai dapat. Itu bisa jadi untung-untungan saja. Takdir dari Allah tapi ya. Bukan karena dia berobat ke dukun dan mungkin kebatan dukun. Bukan. Itu yang pertama. Kemungkinan itu yang pertama. Yang kedua, dia dibantu oleh jin. Dan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, imam yang lain, Imam Bukhari, bahwasanya para dukun ini ngambil informasi dari jin. Jin ini ngambil dari malaikat. Ketika dia menerima wahyu dari Allah, para malaikat ini, ada perintah Allah kepada malaikat, didengar oleh siapa? Oleh jin. Lalu jin itu mengabarkan kehidupan yang akan terjadi, dia akan datang. Jadi dukun ketika dia menebak kehidupan yang akan datang, itu bukan karena dia hebat, tapi dia dapat dari jin. Kerjasama dengan jin, itulah yang kemudian terjadi. Mungkin nyata di dalam kehidupan, benar apa yang diinginkan oleh pasiennya terjadi sesuai dengan permintaannya. Maka memang itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan si dukun atau jin. Dia cuma dapat informasi dari Allah ketika menyampaikan wahyu kepada malaikat. Dan ini disebutkan dalam hadis, ini saya bacakan ya.
bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tanzilu fil inan." Sesungguhnya malaikat itu turun ke sahab, langit dunia. Fatadhkurul amr qudiya fis sama. Lalu kemudian malaikat mendapatkan wahyu, informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian ketika di langit ini. Fatastariqu syayatin as-sam'a. Lalu setan-setan mencuri apa yang terjadi antara Allah dengan malaikat. Percakapan atau wahyu yang disampaikan itu dicuri. Fatasma'uhu fatuhihi ilal kuhan. Setan-setan ini, jin-jin ini mendengarnya, lalu kemudian disampaikan kepada para dukun, kuhan. Fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadzbah. Lalu para dukun ini kemudian berdusta 100 dusta. Ya, yang diterima satu yang benar, dustanya 100. Ya. Di semuanya dipalsukan sama dukun-dukun ini. Karena dia dapat dari syaitan ini min indi anfusihim, karya mereka, maksudnya karya para dukun ini. Ya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain dikatakan, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi mereka memang berdusta. Ini Nabi yang bilang, para dukun ini. Jadi kalau terjadi kejadian di muka bumi ini cuma dua kemungkinan. Satu, memang itu untung-untungan dan itu takdir dari Allah. Bukan karena dia tahu tentang urusan gaib. Dia cuma sekedar tebak-tebakan saja. Yang kedua, memang dia kerjasama sama jin. Dan inilah yang kemudian dikatakan, oh, dukun itu tahu yang gaib. Iya, tahu yang gaib, tapi bantuan siapa? Jin. Karena atas bantuan jin. Jadi terjadi. Namun siapapun, ingat ini, siapapun yang berusaha ingin tahu urusan gaib, ini adalah perbuatan syirik. Bisa kufur dan tidak boleh masuk dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu urusan gaib hanya Allah Tabaraka wa taala. Jadi jangan pernah kita tertipu dengan para dukun yang berkedok agama ini, yang berkedok Islami ini, walaupun dia sudah berpenampilan seperti ustadz, ya. Padahal baca surat saja salah, ya. Baca surat saja salah, mau jadi ustadz, mau jadi kiai. Waduh, ini berat sekali. Tanggung jawab ini, tanggung jawab agama ini berat. Kalau Anda memang dukun, ya dukun aja lah, nggak apa-apa ente jadi dukun, ya. Jangan jadi ustadz. Karena jadi ustadz ini, profesi ini berat, tugas ini berat. Kita harus hafal Al-Quran atau berusaha menghafal Al-Quran, hadis, ucapan para ulama, hukum-hukum kita harus tahu. Berbicara tidak sembarangan, berfatwa juga tidak sembarangan, berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran. Ya, taib. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya. Mudah-mudahan dengan materi yang sedikit ini, yang singkat ini, kita bisa lebih tercerahkan. Mudah-mudahan yang belum tahu bisa tahu, dan yang sudah tahu mudah-mudahan bisa lebih kuat. Yang jelas, jangan pernah ke dukun, karena mereka adalah para pendusta, mereka adalah para pelaku kesyirikan, ya, dan mengajak manusia kepada kesyirikan dan kekufuran. Maka jangan pernah kita datang ke mereka. Mereka saja tidak dikabulkan doanya, ya, apalagi doa kita. Apalagi hajat kita mau dikabulkan bagaimana? Dia ketika kepepet, ketika ada masalah juga, dia pasti lari kemana? Dia sakit, dia juga datang ke dokter. Dia sakit, dia juga datang ke dokter, berobat ke dokter. Ketika diungkit, ketika diusik tentang mata pencahariannya, dia ribut juga. Ya, padahal kalau dia bilang memang hebat, bisa datangkan rezeki, coba datangkan sendiri aja. Ngapain ribut? Gak usah dipermasalahkan. Kalau memang dia benar, pasti dia tidak akan ribut. Ya,
Orang yang berada di atas kebenaran biasanya cuek dan bersabar saja atas cemoohan siapapun. Kalau kita berada di atas Al-Quran, atas hadis, maka kita biasa aja, dihina, dicaci, biasa aja, tenang aja, sabar. Karena begitulah orang yang berada di atas kebenaran pasti akan dihina, dicemooh, dicaci, bahkan mungkin diancam. Ya. Tapi kalau orang yang berada di atas kebatilan, ketika diusik di ini, nggak puas, dia nggak terima, dia pasti marah-marah, dia akan mau balas dendam, dan seterusnya. Ini tanda-tanda orang tidak baik. Ya jelas, karena dukun pasti orang yang tidak baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin kita cukupkan dan kita baca pertanyaan yang diajukan. Apakah menonton dukun di sosial media dapat mengakibatkan salatnya tidak diterima selama 40 hari? Nonton dukun yang lagi praktek gitu ya, atau yang apa ini? Jadi nonton apanya nih? Nonton dukun lagi praktek keajaiban ya, atau kedunguannya? Kalau kita tidak sengaja ya, insya Allah bukan niat kita mau cari mungkin kehebatan dia dan kita ingin muji dia, itu insya Allah tidak ada masalah. Kita mau pengen cari tahu tentang kebobrokannya atau kelemahannya, tentang keburukannya, maka insya Allah tidak masalah dan tidak termasuk kita mendatangi dia. Karena dalam hadis itu lafadznya adalah man ata, siapa yang datang. Kalau ini datang ke kita, lewat kan? Antum yang nyari apa gimana? Kalau dalam hadis kan Rasulullah bilang man ata, siapa yang mendatangi. Kalau tidak mendatangi berarti tidak bermaksud seperti itu. Tapi insya Allah sekalipun kita mungkin cari-cari searching sendiri tentang perdukunan atau apa misalnya, menonton tentang itu tidak termasuk dalam masalah ini. Kalau memang niat kita adalah tadi pengen tahu kejelekannya, keburukannya, maka insya Allah tidak ada masalah. Di Saudi Arabia itu memang ada badan khusus untuk mendatangi para dukun, tukang sihir, ditangkap, disuruh tobat. Kalau tobat, alhamdulillah, nggak tobat, bisa dipenggal, dibunuh. Kalau dia nggak mau tobat, karena memang hukuman, ya, orang-orang tukang sihir, para dukun ini kan bekerja sama dengan jin dan macam-macamnya. Hukuman dalam Islam para tukang sihir dan dukun ini adalah dorbatun bisaif, harus dipotong lehernya. Jadi kalau di Saudi itu dukun dan tukang sihir tidak laris ya, musnah. Kalau di sini dikasih panggung, ya dikasih panggung. Pokoknya dua, kalau dengan niat ya mungkin mau bertanya, cari solusi. Ini bertanya cari solusi ya. Lalu misalnya dukun jawab, antara dua, kalau antum tidak benarkan, sholat antum 40 hari tidak diterima. Kalau antum benarkan, berarti mengingkari, mengufuri ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi tentang pernyataan bahwasanya tidak ada yang mengetahui kegaiban kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi para dukun itu mengaku mengetahui urusan gaib. Ya. Demikian jawaban saya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Ini mungkin dari ibu-ibu kayaknya. Fadhal, silakan. Ya, apakah dukun ya atau tukang sihir? Jin. Ya, dukun dan jin. Kenapa jin atau dukun mereka bisa memberikan, atau apakah mereka bisa memberikan pengaruh sakit atau bahaya kepada tubuh manusia atau tidak? Kalau di dalam Al-Quran Allah katakan tentang orang-orang yang mendatangi para dukun ya dan juga tukang sihir yang memang tujuannya ingin meminta solusi agar diselesaikan masalahnya.
mereka ini bisa memberikan pengaruh, bisa secara langsung, secara fisiknya dia sakit, walaupun tidak ada sentuhan, tidak ada langsung kontak fisik, tapi bisa berpengaruh. Ya, di dalam Al-Quran ini apa namanya? Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Misalnya ada orang yang datang ke dukun minta agar dua orang suami istri yang saling cinta itu bisa bercerai, itu ada pengaruhnya. Dan itu kerjaan para dukun ini atau para tukang sihir ini. Ya, dengan menggunakan media-media, mungkin baju orang yang dituju ini, yang ditarget, bajunya, rambutnya, atau mungkin dikasih makanan lalu dimakan sama orang ini yang mau ditarget ini, maka lama-lama bisa bercerai dengan bantuan dukun yang menggunakan jin tadi. Ya, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Jadi bisa bercerai. Dari hadis ini dan juga dari ayat ini dan juga dari hadis di mana Rasulullah pernah disihir, ya. Disihir pakai bukhul, ya, bukhul yang mana apa namanya pucuknya kurma itu apa namanya, bahasanya apa ya? Bukan pucuknya itu, pucuknya kurma yang mau berbuah itu, lalu kemudian dibungkus dengan pelepah kurmanya itu, lalu ditaruh di dalam sumur, ditindih dengan batu, dan apa namanya, ternyata itu adalah sihirnya orang Yahudi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rambutnya, diikat rambutnya Rasulullah. Jadi ada medianya, rambutnya Rasulullah diikat di situ lalu ditenggelamkan ke dalam sumur, ditindih dengan batu, lalu kemudian diruqyah oleh malaikat Jibril, ya, dan diberitakan, diwahyukan bahwasanya ada bukhulnya di sini. Lalu diambil, lalu kemudian sembuh. Diruqyah sama malaikat Jibril. Dan di situ ada pengaruh, bikin orang sakit. Ya, mungkin secara medis saya tidak terlalu ini, kenapa bisa sakit? Karena ternyata kadang-kadang secara medis tidak masuk logika, tapi orang bisa sakit. Ana pernah dulu waktu di kampung mertua di Bandung, ada jamaah kita, beliau ini sakit badan semua. Sakit badan semua nih, pakai baju aja sakit. Jadi pakai baju sakit. Diperiksa ke dokter, nggak ada sakitnya. Katanya cuma masuk angin. Antum pernah masuk angin seluruh badan sakit? Dan itu bukan cuma sehari, berhari-hari. Iya. Sakit luar biasa, sampai kurus, padahal orangnya kuat. Badannya besar, bagus. Tapi begitulah. Sihir yang diberikan kepadanya. Dan kita ruqyah itu sampai teriak-teriak, muntah. Kita nggak ada niat apa-apa, kita cuma baca Al-Quran, ya, doa sama Allah, ini pengaruhnya ke situ. Jadi memang reaksinya tadi itu, reaksinya jin yang ada, yang mengganggu dia. Jadi memang pengaruh ke tubuh itu ada. Nyata. Dan sihir termasuk ilmu sesuatu yang harus diimani ada itu. Dan jin para dukun, para tukang sihir yang menggunakan bantuan jin ini ada. Dan jin kan urusan alam gaib. Kita harus imani ada jin yang soleh, ada jin yang buruk. Jin yang jahat, yang suka mengganggu, menyakiti manusia. Sama juga manusia, ada yang soleh, ada yang suka mengganggu manusia. Maka manusia yang perbuatannya buruk, itu disebut apa? Syaitan.
bukan jin, syaitan. Karena syaitan itu adalah sifat dari sifat buruk yang dimiliki oleh jin dan manusia. Nah, tapi itu jawabannya wallahu alam bissawab. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Fadhol, Pak. Ya, Pak, silakan. Kedok agama. Iya. Jadi pertanyaan Bapak, di kampung beliau di sawah itu ada bendera bertuliskan, bendera putih bertuliskan kalimat Arab tapi tidak jelas. Tidak jelas artinya. Bukan karena Bapak nggak tahu bahasa Arab ya. Bisa jadi bahasa Arabnya jelas tapi nggak tahu artinya. Ya, ada dua kemungkinan juga. Tapi kalau memang itu kalimat-kalimat yang tidak jelas, nggak tahu artinya apa, cuman simbol atau kode-kode saja, itu praktek perdukunan. Dan jimat kan begitu. Jimat itu kalau bukan kalimat yang tidak jelas semua, atau ada kalimat Arab atau hadis atau ayat campur kode-kode itu, lambang-lambang itu. Dari katanya ya, dari orang-orang yang punya trauma katanya. Kain itu dari, ya itulah justru tidak ada kain yang punya karomah gitu ya. Ya, tidak ada kain yang punya karomah. Yang memiliki punya karomah, pindah ke kain gitu. Ya, saya tidak pernah tahu ada media pengobatan atau kita kan mau mau melindungi kebun kita supaya tidak ada yang nyuri, ya kan? Itu jimat. Jimat itu. Ya, jimat minta perlindungan. Dan tidak ada di dalam Islam model melindungi kebun dengan seperti itu. Kalau yang ada itu anjing boleh pakai pelindung. Jaga kebun ada kalau dalam hadis. Anjing ngapain pakai jimat? Iya, anjing yang besar, anjing hitam, anjing yang galak, coba taruh di situ. Atau jangan yang hitam lah. Yang hitam itu temannya setan ya. Anjing yang warna lain aja lah. Karena biasanya yang hitam dipakai polisi ya. Loh iya kan, kalau dapat ketemu anjing hitam disuruh bunuh. Karena itu adalah syaitan. Tempat sarangnya syaitannya di kanji anjing hitam seperti ini. Iya. Al-kalbul aswad itu. Suruh dibunuh tuh kalbul aswad, anjing hitam ini. Nah, jadi itu jimat, Pak. Sama. Orang yang pasang jimat di rumah supaya tidak ada yang niatin jahat. Ya kan itu sama. Sekali lagi kalau yang pakai jimat, itu perbuatan apa tadi? Kesyirikan. Man ta'allaqa tamimatan, dalam hadis wukila ilai. Siapa yang bergantung kepada tamimah, jimat, akan diserahkan urusannya kepada jimat itu. Jadi tidak diurus sama Allah. Yang kedua, syirik. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat, mau di mobil, di rumah, di tempat, di kebunnya, syirik. Tapi jangan divonis orangnya langsung musyrik. Jangan ya. Nasihatin dulu, Pak ya. Nasihatin orangnya, Pak, ini nggak boleh, Pak, gini. Ya. Boleh ya? Syukuran, jazakallah khair. Dan Pak, membuka praktek ruqyah. Ya. Ya, sebenarnya kalau di zaman Nabi tidak pernah ada membuka tempat klinik ruqyah atau praktek ruqyah ya. Ya, nggak ada. Saya sendiri ya mungkin juga sering diminta untuk meruqyah. Ya, namanya ruqyah itu kan doa. Jadi klinik minta doa kepada Allah. Loh ya, ruqyah itu doa. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Allahumma rabban nas. Itu kan doa. Ini doa-doa ruqyah. Minta sama Allah. Jadi ada kliniknya. Ya memang agak norak sih sebenarnya. Ya. Cuman kalau kita sebagai umatnya Rasulullah yang faham tentang masalah ini, insya Allah nggak perlu pakai klinik begitu juga, insya Allah akan didatangi ya. Ustadz,
ya ini ada teman saya, saudara saya sakit gini gini gini, minta bantu bisa nggak didoain, diruqyah gitu, karena sudah berapa lama diganggu jin misalnya, boleh nggak diminta diruqyah? Bisa yang kayak gitu. Yang penting antum tahu, dan semua kita bisa meruqyah. Antum juga bisa. Doa kan, masa antum tidak bisa berdoa? Ruqyah itu doa. Jadi semua kita bisa berdoa. Semakin dekat sama Allah, kuat ibadahnya, jauhi dosa maksiat, niscaya insya Allah Allah kabulkan. Tidak ada yang ditolak doanya. Ada seorang sahabiat datang kepada Rasulullah. Waktu dia datang kepada Rasulullah, minta, ya Rasulullah, saya ini suka pingsan. Dan kalau sudah pingsan terbuka aurat saya. Dia maksudnya pingsan ini karena gangguan jin ya. Maka dia minta sama Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya supaya bisa sembuh dari penyakit ini. Maka Rasulullah bilang, saya kasih solusi. Kau bersabar dengan kondisi seperti itu supaya dapat surga, atau saya doakan kau sembuh. Pilihannya cuma dua. Maka dia pilih, ya Rasulullah, saya pilih bersabar, tapi tolong doakan, kalaupun saya kesurupan, saya diganggu jin, ya maksudnya diganggu jin sampai pingsan, jangan aurat saya terbuka. Dikabulkan. Dia doaan sama Allah, Allah kabulkan. Tapi terus saja pingsan. Sabar. Balasannya surga loh Pak ya. Jadi memang semua kita punya masalah. Kalau sudah punya masalah, doanya sama Allah. Jangan datang ke dukun, tambah bikin masalah itu. Ya, urusan tidak selesai, dosa besar lagi. Waduh. Ya, dosanya sudah pasti. Urusan belum tentu selesai. Tapi kalau sama Allah, datang sama Allah, insya Allah doa sama Allah sudah pasti dapat pahala. Urusan dikabulkan dengan nyata, dapat diterima itu dari Allah, itu ada 3 solusi, 3 kemungkinan doa kita dikabulkan. Kalau Allah tidak kabulkan, bisa jadi dikabulkan dengan bentuk yang lain. Apa itu? Ya enggak, diselamatkan dari musibah, dari bahaya di dunia ini. Yang kedua, bisa dikasih langsung sesuai dengan yang kita minta. Yang ketiga, nanti di akhirat. Di dunia nggak kelihatan, di akhirat sana. Itu pasti. Ya, tinggal kita sabar aja. Karena orang tidak sabar, kadang-kadang solusi paling cepat dia dukun. Ya, itu pelarian tercepat. Padahal tidak selesai juga. Jadi, apa namanya? Apa tadi? Buka praktek tadi. Kalau memang orang tidak kenal, orang tidak tahu kita bahwa kita mungkin bisa meruqyah, bisa aja sih kita apa namanya bikin tulisan di depan, ini tempat untuk meruqyah, dan jangan pasang tarif. Ya. Jangan ditarif. Kalau cuman sekedar tulis, insya Allah siap membantu untuk meruqyah teman-teman yang mungkin punya keluhan diganggu jin atau sakit, bisa membantu untuk diruqyah. Gratis, tidak pungut bayaran. Jangan lupa sedekah. Ya tapi nggak apa-apa lah, kan tidak dipaksa kan, antum tidak dipaksa. Alhamdulillah, anak nguruqyah tidak pernah minta dan tidak pernah terima yang begitu-begitu ya. Cuman bantu aja. Ini doa, loh ibadah nih. Anda dapat pahala, insya Allah. Sudah cukup insya Allah. Kecuali kalau antum mengundang anak dari Ternate suruh ke sini, antum tanggunglah tiket anak. Gitu. Jadi memang kalau dipasang tarif itu yang sangat tidak boleh tuh pasang tarif. Kalau dibilang seikhlasnya masih mendingan itu. Ya, sama aja. Tetap norak juga ya. Jadi pokoknya lah gratis, ini doa, murni doa. Jadi ruqyah itu doa. Jadi jangan dibikin seperti itu, lebih baik mungkin kalau cuman sekedar tahu, tulis di depan siap membantu untuk meruqyah teman-teman yang terkena gangguan atau mungkin sakit. Demikian. Ya Pak, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada yang kurang.
saya akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.